tahun Pekabaran Injil ke-166 tahun, Jemaat GKI Sion Sanggeng melaksanakan ibadah syukur. Kapal motor penumpang KM Sabuk Nusantara 62 menabrak puluhan meter persegi terumbu karang di perairan Raja Ampat. Pemirsa, peringati hari ulang tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua ke-166 tahun, Jemaat GKI Sion Sanggeng merayakan ibadah syukur dengan menerapkan protokol kesehatan. Berikut informasinya. Peringatan HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua di tahun ini sangatlah berbeda perayaannya dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana selalu dipusatkan di Pulau Mansinam sebagai awal masuknya Injil di Tanah Papua. Perubahan ini diakibatkan karena pandemi COVID-19, sehingga Sinode GKI di Tanah Papua menghimbau agar ibadah dilakukan di setiap jemaat GKI masing-masing. Jemaat GKI Sion Sanggeng dalam memperingati HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua dilakukan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Maya Betaubun STH dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah syukur berlangsung di bawah sorotan tema Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Sampai Pada Akhir Zaman, dihadiri oleh Wakil Ketua Klasis GKI Manokwari, Pendeta M. Warfandu. Pendeta Maya Betaubun dalam refleksi firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 1-5 menyampaikan tentang kuasailah diri dan menyatakan Injil Kristus serta sungguh-sungguh menerima panggilan pelayanan Injil. Lebih lanjut dalam refleksi firman Tuhan sesuai dengan tema, maka setiap pribadi kita siap untuk memberitakan Injil. Setiap kita dipanggil sebagai penerima Injil untuk menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita, supaya PI diberitakan dalam koridor Allah. Sebab pekerjaan ini adalah milik Allah. Dan sudah pasti ketika Injil 166 tahun di atas tanah Papua, kita juga berhadapan dengan situasi-situasi menekan. Tapi dan kemudian dalam situasi-situasi itu pula lah, maka kita diingatkan tetap kuasai diri dalam koridor. Pemberitaan Injil hanya menawarkan pembebasan dosa, sebab itu seluruh umat diharapkan untuk dapat menguasai diri dalam melakukan pekabaran Injil di Tanah Papua. Sesuai dengan subtema mensyukuri HUT Pekabaran Injil ke-166 di Tanah Papua, kita bertekad untuk terus memberitakan Injil di Tanah Papua sampai akhir zaman. Arinia Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, pada perayaan hari ulang tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua yang berlangsung di Jemaat GKI Sion Sanggeng, Wakil Ketua Klasis GKI Manokwari Pendeta Melkias Warfandu menyampaikan perayaan hari ulang tahun Pekabaran Injil boleh berbeda karena kasih karunia Tuhan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Klasis GKI Manokwari Pendeta Melkias Warfandu dalam sambutannya usai ibadah syukur HUT PI ke-166 di Jemaat GKI Sion Sanggeng. Di tahun ini perayaan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena Sinode GKI di Tanah Papua mempunyai berbagai pertimbangan di tengah situasi pandemi COVID-19. Untuk itu selaku Wakil Ketua Klasis dirinya mengucapkan terima kasih kepada Jemaat GKI yang melakukan ibadah di jemaat masing-masing. Ibadah dengan kamu PI yang ke-166 tahun di bawah pemerintah dan gereja itu dalam kerjasama
di jemaat-jemaat ini, terutama kami pada pekerjaan GKI Manokwari menyampaikan banyak terima kasih kepada setiap jemaat-jemaat yang melakukan ibadah perayaan hari ini. Lebih lanjut disampaikan di usia pekebaran Injil yang ke-166 tahun, sebagai umat Tuhan haruslah menjadi berkat bagi semua di atas tanah ini, karena Injil yang mempersatukan. 66 tahun, artinya 1,5 abad yang telah kita lewati, menunjukkan bahwa melewati 101 tahun GKI di Tanah Papua juga berdiri, bahwa cita-cita kita, kemampuan kita, kualitas kehidupan kita sebagai umat Tuhan, mari kita yakin dan percaya bahwa Injil yang telah menjadi landasan hidup bagi orang Kristen. Papua dan Injil, siapa yang menyebut Papua berarti menyebut Injil. Siapa yang menyebut Injil berarti menyebut Papua. Merasa bahwa Papua akan menjadi berkat bagi Papua, menjadi berkat untuk Indonesia, menjadi ruang hidup bagi gereja GKI di Tanah Papua, bahkan juga bagi berkat bagi semua antar umat beragama dan juga denominasi gereja. Sesuai dengan tema sentral perayaan HUT Pekebaran Injil di Tanah Papua, yakni Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Sampai Akhir Zaman. Selaku Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari menyampaikan biarlah kehendak Injil yang mau terjadi dalam kehidupan jemaat GKI di Tanah Papua, lebih khusus Klasis Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kapal penumpang milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menghancurkan puluhan meter persegi terumbu karang terbaik di dunia di wilayah konservasi perairan Raja Ampat yang merupakan spot wisata selam terbaik di dunia. Kapal motor penumpang KM Sabuk Nusantara 62 dilaporkan kandas alias menabrak karang di dua lokasi di wilayah perairan Raja Ampat, Papua Barat. Kepala Siap Bandar Kelas 2 Waisai Raja Ampat, Fiskar Aminuddin mengatakan kapal penumpang tersebut menabrak karang di dua lokasi berbeda, yakni di perairan Kepulauan Mios Manggara dan di perairan Kepulauan Gak, pada tanggal 2 dan tanggal 3 Februari 2021 kemarin. Selanjutnya saat malam hari KM Sabuk Nusantara 62 bertolak dari Waisilip menuju Pulau Gak, di mana pada tanggal 3 Februari sekitar pukul 12 dini hari kapal kembali kandas di perairan Pulau Gak. Kapal yang dinakodai Kapten Andi Sabri tersebut membawa 50 penumpang dengan jumlah kru kapal sebanyak 17 orang, yang mana kapal tersebut melayani rute perintis dengan rute Kota Sorong, Pulau Pam, Mios Manggara, Waisilip, Gak Kofiau, dan kembali ke Sorong. Jadi pertama tanggal 2 itu di Mios Manggara, habis itu kurang lebih dia kandas itu tanggal 2 jam 11 siang. Terus sekitar jam 12 lewat itu kapal keluar, terus dia ke Waisilip, bongkar batu tela gereja di sana. Habis itu dari Waisilip malamnya itu dia ke Gak. Nah, di Gak itu kurang lebih kandasnya itu jam 00.30. Sementara itu, akibat kejadian tersebut, pihak Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Satuan Kerja Raja Ampat telah menurunkan tim ke lokasi kejadian, di mana lokasi kandasnya kapal motor penumpang KM Sabuk Nusantara 62 ini tepat berada di kawasan konservasi perairan nasional, yakni Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kasatker Balai Konservasi Perairan Nasional Wilayah Raja Ampat, Muhammad Ramli Firman mengatakan, akibat kejadian tersebut areal terumbu karang di wilayah tersebut hancur. Pihaknya telah melakukan penyelaman di lokasi konservasi, tepatnya di lokasi kejadian yang berada di Pulau Mios Manggara, dan menemukan data sementara kerusakan cukup parah. Areal terumbu karang yang merupakan terumbu karang hidup seluas panjang 46 meter persegi dan lebar 5 meter. Saat yang kemarin kami follow up adalah lokasi yang di Mios Manggara, karena itu adalah merupakan kawasan konservasi perairan nasional
yaitu Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Panjangnya sendiri itu mencapai 46 meter dan dengan lebar yang bervariasi antara 1 sampai 5 meter. KM Sabuk Nusantara 62 yang merupakan bantuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tersebut mempunyai bobot 750 gross ton dan dioperasikan oleh PT Pelayaran Berkat Abadi Jaya Makmur. Kapal tersebut saat ini masih ditahan oleh pihak Syah Bandar Waisai di dermaga Pulau Gak untuk dilakukan pemeriksaan mendalam terkait penyebab kejadian kapal tersebut menabrak karang di Raja Ampat. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Aset milik Pemda Teluk Bintuni khususnya aset bergerak masih harus dibenahi. Hal ini bertujuan agar seluruh aset yang tercatat sebagai milik pemerintah dapat terdata sesuai petunjuk teknis yang ada. Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat selama ini, ditemukan aset bergerak milik Pemda Teluk Bintuni masih banyak yang belum terinventarisir. Hal ini dikemukakan Kepala BPKAD Teluk Bintuni Herman Kayame saat diwawancarai awak media bahwa aset bergerak milik Pemda memang perlu dilakukan pembenahan. Pasalnya, sesuai hasil pemeriksaan BPK, banyak sekali aset bergerak milik Pemda yang tercatat namun tidak berwujud. Agar pendataan aset bisa dilakukan sesuai mekanisme, ia berharap dukungan seluruh OPD untuk memberikan informasi yang valid terkait keberadaan aset yang ada di OPD masing-masing. Aset itu kan semua harus terdata dan ada wujudnya. Dari temuan BPK, dari tahun sejak berdirinya Kabupaten Bintuni sampai hari ini, itu ada aset-aset yang belum, ya ada tapi tidak tahu wujudnya di mana. Misalnya kendaraan, ada tapi tidak tahu sekarang kita cari ada di mana. Motor, kan pernah diadakan tapi sekarang nggak tahu di mana. Nah di tahun ini saya mulai inventarisasi itu semua agar saya lakukan penghapusan. Untuk itu saya minta bantu kepada seluruh OPD, tolong sampaikan data-data semua aset yang ada di OPD-nya masing-masing. Herman menegaskan mulai tahun ini pihaknya telah berkomitmen akan menata kembali aset yang menjadi milik Pemda Teluk Bintuni, bahkan yang tercatat sejak Kabupaten Teluk Bintuni definitif. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Akibat ulah pelaku jambret, korban berinisial M terjatuh dari ojek yang ditumpanginya saat hendak menuju ke kantor. Di rumahnya. Kabak Ops Polres Manokwari AKP Edward Panjaitan kepada wartawan menyebutkan bahwa jambret yang sempat viral melalui rekaman video yang disebar ke media sosial diduga berjumlah 4 orang. Edward juga mengatakan kondisi korban saat ini sudah mulai membaik. Sementara dari 4 pelaku yang diduga melancarkan aksi begal di depan Yavis, 1 pelaku sudah teridentifikasi sehingga dalam waktu dekat pelaku akan diringkus dan diamankan. Untuk yang terkait masalah jambret yang viral ya, kita lihat bersama di Facebook dan sebagainya, ada rekaman video. Nah, itu ada 2 kendaraan yang kita lihat di situ, sementara mepet untuk ibu-ibu yang kita tahu bersama namanya itu Marni berdasarkan informasi. Nah, jadi di situ diterangkan bahwa ibu ini di video itu dilihat bahwa ibu ini dijambret kemudian terjatuh. Nah, untuk saat ini informasi yang kami dapat bahwa kondisi ibu itu sudah baik-baik saja, informasi yang kami dapat ya. Nah, kemudian juga untuk sampai saat ini belum ada LP ke kami, ke pihak kepolisian terkait masalah kejadian di Yavis tersebut. Untuk pelakunya bagaimana? Informasi dari tim kami, tim sus kami, bahwa untuk salah satu pelakunya sudah teridentifikasi. Ya, semoga dalam waktu dekat bisa kita ringkus dan kita amankan. Edward juga menambahkan untuk aksi kejahatan yang dilakukan di warung makan di sekitar Marina Amban beberapa waktu lalu dilakukan oleh pelaku berinisial JK yang saat ini sudah diamankan. Kemudian setelah diamankan oleh tim khusus yang dibentuk Polres Manokwari, pelaku langsung dibawa ke rumahnya. Setelah di rumah pelaku, didapati barang bukti berupa 3 motor curian dan saat ini dilakukan penggeledahan lagi, didapati ganja kering. Namun saat itu pelaku mencoba melarikan diri dan berupaya melukai petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku, yang saat ini berada di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari.
Kemudian untuk satu lagi yang kejadian di Amban tadi, itu di kios. Jadi mereka 2 orang ini juga kerjasama dengan modus yang pelaku tadi dapat itu yang tugasnya untuk mengambil uang, kemudian ada temannya satu lagi tugasnya untuk membuat ribut di kios itu. Pada saat buat ribut baru temannya ini yang beraksi untuk ngambil uang itu. Namun ketahuan dengan warga. Kemudian perlu kami sampaikan pada saat setelah yang bersangkutan dapat, kemudian dibawa oleh tim sus. Nah, ini untuk menuju ke rumahnya. Setelah di rumahnya didapati 3 unit ya kendaraan barang bukti, 1 jenis KLX, 2 jenis motor matic Mio. Kemudian pada saat juga digeledah itu didapati ganja. Nah, kemudian ada beberapa teman dari pelaku juga yang sudah diamankan. Kemudian juga pada saat tadi penangkapan di sana, pada saat dibawa si pelakunya ini sempat berupaya melarikan diri dan berupaya juga untuk melukai petugas, sehingga diambil tindakan tegas oleh petugas kami dari anggota tim sus sendiri. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sementara itu pelaku berinisial JK yang akhirnya ditembak oleh polisi rupanya sempat berpesta ganja bersama 2 remaja putri berinisial E dan V yang masih di bawah umur. Kedua remaja putri itu pun turut diamankan di Mapolres Manokwari. Demikian disampaikan Kasat Narkoba Polres Manokwari, Ibtu Masudi. Masudi mengatakan pada saat dilakukan penggerebekan terhadap tersangka JK, kemudian didapatkan 2 orang perempuan yang mengaku pada malam sebelumnya bersama-sama dengan tersangka JK telah memakai 2 linting ganja. Dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah pelaku di seputaran Reremi, didapati 3 barang bukti linting ganja. Pada saat penggerebekan terhadap salah satu tersangkanya, kemudian didapatkan 2 orang perempuan yang mengaku bahwa tadi malam bersama-sama dengan salah satu tersangka Surat. Dan pada saat penggeledahan di lokasi tersebut didapatkan barang bukti 3 linting ganja. Perempuan yang bersama-sama pelaku Surat tersebut masih di bawah umur dan statusnya tadi malam berdasarkan informasi, berdasarkan hasil investigasi bahwa yang bersangkutan diajak oleh saudara Joshua yang sebagai pelaku curas. Tadi malam mereka berempat ya, laki-laki 2, perempuan 2, menghabiskan 2 linting ganja. Di rumahnya di rumah saudara Joshua di Reremi. Masudi juga mengatakan hasil koordinasi dengan pimpinan selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan BNN Papua Barat untuk dilakukan rehabilitasi terhadap 2 remaja putri itu, karena keduanya masih di bawah umur. Sementara berdasarkan pengakuan dari E, ia hanya sekedar coba-coba memakai ganja dalam 2 bulan terakhir, sedangkan rekannya V sudah sekitar 5 bulan. Koordinasi dengan pimpinan menyampaikan tentang yang bersangkutan, kemudian selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan pihak BNN karena dilihatnya ini adalah korban dan masih di bawah umur juga yang memerlukan rehabilitasi. Apakah ada pelaku-pelaku lain lagi yang? Dari pengakuan tersangka sementara hanya mereka berempat saja. Jadi yang satu mengakunya sudah kurang lebih 2 bulan mengkonsumsi ganja, kalau yang satunya lagi sudah sekitar 4 bulan. Yang satunya di mana? Tadi kan 2, satunya di RSL, satunya. Jadi pelaku ini kan ada pelaku curas ada yang nama Joshua ini. Tadi malam mereka ada laki-laki 2, perempuan 2. Nah, yang laki-laki yang satu yang tadi malam ikut itu pada saat penggerebekan dia sempat lari. Nah, disinyalir laki-laki itulah yang tadi malam menguasai ganja. Dari sempat disampaikan tadi bahwa yang bersangkutan yang lari itulah yang memiliki. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Warga pencari kerja di Distrik Masni Kabupaten Manokwari melakukan aksi pemalangan gedung kantor distrik akibat ketidakpuasan dalam pembagian kuota oleh panitia pelaksana pencari kerja.
Kantor Distrik Masni, Kabupaten Manokwari semenjak pukul 8 pagi didatangi oleh para pencakar yang merasa ketidakpuasan atas pembagian kuota yang tidak sesuai dengan hasil pertemuan bersama pada beberapa waktu lalu dengan panitia pencakar, sehingga warga pencakar melakukan aksi mereka dengan memalang gedung kantor distrik. Sony Isba, koordinator demonstrasi ketika ditemui menjelaskan bahwa dengan aksi pemalangan, agar supaya pemerintah bersama panitia pencakar dapat dengan jeli melihat tetapi juga dapat bertanggung jawab atas nasib Sony dan beberapa temannya yang adalah anak asli suku Arfak. Koordinator demonstrasi Sony Isba mengatakan bahwa aksi pemalangan kantor distrik oleh Sony bersama teman-temannya agar mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah baik distrik, bupati tetapi juga panitia seleksi pencari kerja Kabupaten Manokwari. Dan kami minta juga kepada pemerintah Kabupaten Manokwari dalam hal ini Bupati Edi Budoyo agar menghentikan ya nama-nama yang sudah dinaikkan ke Menpan itu untuk dibatalkan. Ya. Tetapi ketika Pak Bupati tidak membatalkan itu, maka kami akan lakukan aksi-aksi yang lebih dari ini. Ya. Jadi kami berharap kepada tim pencakar agar jangan sembarangan ya memainkan data yang pemerintah pusat kasih untuk kepentingan pribadi. Betul. Kita tidak minta. Ya, kami berharap ketua tim pencakar harus jeli, harus adil untuk melihat kita suku besar Arfak ini agar pembagian secara merata. Itu yang kami tegaskan kepada ketua tim pencakar. Dan kami berharap ketua tim pencakar yang hadir untuk datang untuk membuka pemalangan ini supaya mempertanggungjawabkan dia punya ulah yang semena-mena mengatur nama-nama yang lulus ini secara sepihak. Sekretaris Distrik Ali Samsul menambahkan bahwa aksi pemalangan kantor yang dilakukan oleh para warga pencakar sungguh tidak tepat sasaran, tetapi Ali Samsul berjanji akan memfasilitasi warga pencakar dengan pemerintah kabupaten. Kalau pemalangan ini di kantor distrik sebenarnya salah alamat karena kantor distrik tidak mempunyai kewenangan itu. Itu yang punya kewenangan minimal kepala daerah atau BKD. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Bupati, Bapak Kepala BKD atau Disnakertran yang paling berwenang untuk bisa mengatur ini dengan sebaik-baiknya. Sistem ini tidak terganggu, mohon kepada bapak-bapak yang di tingkat kabupaten atau yang berwenang untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan ini. Aksi pemalangan gedung kantor distrik Masni dari pukul 8 pagi hingga pukul 13:15 waktu Indonesia Timur akhirnya dibuka kembali setelah melalui negosiasi bersama pemerintah, dalam hal ini panitia pencari kerja Kabupaten Manokwari. Maurits Romaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Kapolsek Masni bersama dan Ramil Masni melakukan penertiban serta pengamanan di lokasi kantor distrik Masni akibat pemalangan yang dilakukan oleh para pencari kerja di lingkup distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Aksi spontanitas dari para pencakar dengan melakukan pemalangan kantor distrik mendapat pengawalan ketat, sehingga aksi yang dilakukan para pendemo tidak sampai mengarah pada aksi-aksi yang anarkis. Ibtu Martin Labuk saat ditemui menjelaskan bahwa aksi pemalangan tersebut yang dilakukan adalah semata-mata karena ketidakpuasan atas pembagian kuota yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama panitia pendaftaran pencari kerja, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manokwari. Ibtu Martin Labuk, Kapolsek Masni, membenarkan bahwa aksi pemalangan yang dilakukan oleh para pencakar diakibatkan oleh pembagian kuota yang tidak sesuai. Lebih baik untuk kegiatan aksi pemalangan itu secara aksi spontan hari ini, yang jelas tidak ada izin baik dari kepolisian maupun dari pemerintahan distrik. Ini adalah aksi spontan dari warga yang merasa kecewa atas penerimaan PNS. Mereka merasa bahwa tidak adil terkait pembagian kuota lulusan di setiap di 9 distrik. Maka pada kesempatan ini di distrik Masni dilakukan pemalangan oleh calon-calon yang tidak diakomodir. Itu kami menghimbau bahwa tidak anarkis sambil mengupayakan dialog dengan pihak-pihak lintas instansi untuk
kiranya menjawab aspirasi dari warga untuk agar pelayanan publik di kantor distrik tetap berjalan seperti biasa. Kapolsek Masni, Ibtu Martin Labok menambahkan bahwa dalam aksi yang dilakukan selain melanggar hukum, tetapi juga pihaknya juga berwaspada agar tidak terjadi benturan di antara kedua belah pihak. Yang jelas, apa yang dilakukan oleh warga saat ini, perbuatan yang melanggar hukum. Tidak ada pemberitahuan. Ketika tadi perwakilan sudah menemui saya tidak akan memberikan izin. Namun untuk menghindari benturan di lapangan, jadi kami tetap menghimbau untuk tidak anarkis, melakukan pengerusakan ataupun apapun itu yang merugikan kepentingan umum dan merugikan diri sendiri untuk tetap tenang. Dengan melalui pertemuan bersama para pencakar tua adat Kepala Distrik Pemerintah Kabupaten Manokwari, tepat pukul 13:15 palangan dibuka dan aktivitas pelayanan masyarakat dapat berjalan kembali dengan baik. Maurits Rumoropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. TVRI, Media Pemersatu Bangsa.